Selamat sore, dokter. Selamat sore. Dengan siapa, Mbak? Saya, saya dengan Tika, dokter. Tika ya, Mbak Tika. Ya, Dari iya. Bambi Collection. Bambi Collection ini online shop. Online shop, dokter. Jadi kita perusahaan manufaktur yang memproduksi perlengkapan baby. Mm-mm. Kebetulan, bukan kebetulan sih ya. Customer kita, follower kita itu mayoritas itu adalah ibu-ibu hamil. Hamilnya itu Mm-mm. biasanya Ya dari pasti ya. kan gitu sampai yang eh, udah punya baby maksimal usia 12 bulan sih. Ya, ya, ya. Jadi hari ini topiknya tentang persalinan normal versus sesar ya. Ya, heeh. Jadi kali ini kita mau bahas topik tentang kondisi-kondisi apa sih yang bisa kita itu mudah untuk persalinan normal dan kondisi apa yang membuat kita akhirnya terpaksa jadi operasi melahirkannya itu pakai sesar gitu. Kebetulan kan saya tuh udah punya dua anak, dokter. Yang pertama tuh Mm-mm. ngelahirin normal, yang kedua tuh sesar. Nah, Oh, kenapa eh, sesar yang kedua? yang sesar kedua itu saya pas sambil 8 bulan tuh saya ada ambeien gitu. Jadi Oh, akhirnya pasir uh, ya. ya jadi akhirnya dokter kandungan saya waktu itu memutusin udah lebih baik untuk saat ini mending lebih baik sesar aja gitu. Gitu, dok. Oke. Gimana, dok? Jadi saya cerita dulu dikit ya. Ya, ya. Jadi gini, persalinan itu kan zaman dahulu itu cuman persalinan per vaginam namanya. Jadi keluarnya lewat vagina. Ya, itu yang biasanya orang awam bilang bersalin normal. Hmm. Kemudian sejak beberapa saat yang lalu, ya cukup lama ya, adalah penemuan yang namanya persalinan sesar. Hmm. Jadi persalinan sesar artinya persalinan melalui operasi dari perut, seperti itu. Nah, pada saat zaman dulu, orang dilahirin sesar itu biasanya habis melahirkan ibunya meninggal, bayinya Oh, selamat, gitu loh. Nah, seiring dengan berkembangnya apa namanya pengetahuan di bidang ilmu kebidanan atau obstetri, lama-lama sesar ini menjadi aman. hmm. Bahkan hingga saat ini teknik pembiusannya, teknik pemberian obat anti nyerinya, teknik penjahitan dan segala macam itu sudah semakin maju. Sehingga tidak heran di beberapa tempat ada yang kadang-kadang sesar itu memang diminta sama pasien, jadi bukan dokter yang Bukan nyaranin dokter atau jadi nyaranin. bukan bukan karena indikasi medis istilahnya, jadi indikasi sosial. Hmm. Indikasi sosial tuh contohnya kayak dia takut nyeri, dia mau melahirkan di tanggal-tanggal tertentu. Ada beberapa suku dari kita, suku bangsa dari Indonesia, itu mau melahirkan di tanggal-tanggal tertentu, istilahnya tanggal cantik gitu loh. Ada Ya, juga ya, yang ya. percaya sama hitungan-hitungan tertentu, lahir di tanggal ini, ada yang ngelihat mungkin sio dan segala macam. Jadi itu semua bersifat sosial. Apakah itu berbahaya? Jawabannya di zaman seperti sekarang ini bahayanya sudah sangat minimal. Hmm. Walaupun yang terbaik memang kalau bisa melahirkan normal, namanya juga lahiran normal, iya kan? Itu Ya, yang terbaik, ya. melahirkan normal itu. Hmm. Nah, memang untuk persalinan sesar secara medis itu indikasinya ada dua hal. Pertama indikasi ibu yang hamil, kedua indikasi dari janin yang berada di dalam kandungannya. Indikasi Ya. ibu contohnya ibunya punya penyakit-penyakit tertentu. Kayak ibunya mungkin Hmm. ada hipertensi ya, penyakit kayak preeklamsi, tekanan darah naik, atau ibunya ada asma yang berat, atau ada sakit jantung yang berat, yaitu apa boleh buat, memang harus sesar. Atau bisa Hmm. juga ibunya ini di rahimnya plasentanya letaknya nggak normal. Letaknya itu nutupin jalan lahir, itu bisa juga. Nah, bisa juga Oh, kayak kayak gitu. Tika sesar kenapa? Karena dokter kandungan nilai, wah ini ada penyulit nih, penyulitnya mungkin ambeien, wasir. Nah, wasir pun juga sebenarnya ada beda-bedanya. Ada orang wasir atau ambeien bisa melahirkan normal. Ada juga yang nggak bisa. Mungkin kamu itu ambeiennya agak berat, dianggap dokternya agak Ya. besar, mengganggu, nyeri. Sehingga nanti kalau melahirkan normal ini bisa makin besar, bisa berdarah gitu ya. Jadi sehingga pada saat itu dokter kamu memutuskan sesar. Nah, itu juga Ya. indikasi dari ibu. Nah, kalau Hmm. indikasi janin, contohnya janinnya gede banget, gemuk gitu loh, lebih dari 4 kilo, itu memang harus sesar. Janinnya Hmm. posisinya nggak normal, sungsang dia.
kepalanya di atas, kakinya di bawah, itu kadang-kadang biasanya harus sesar. Atau bahkan dia melintang, jadi melebar begini gitu loh. Kepala di kanan atau di kiri, ya itu pasti nggak bisa turun. Kan kalau bisa normal tuh kepala harus ke bawah. Itu juga harus sesar. Jadi biasanya kita melihat ada indikasi seperti itu. Nah, kalau ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan sesar nih, kayak Tika nih, anak kedua melahirkan sesar. Terus hamil lagi nih. Insya Allah suatu saat hamil lagi gitu kan. Anak ketiga nih, mau melahirkan. Apakah harus sesar? Biasanya kalau sudah pertama kali sudah ada riwayat sesar, untuk persalinan berikutnya cenderung ke sesar lagi. Walaupun itu sekarang ini ada scoringnya namanya. Namanya VBAC. Suka orang-orang bilang VBAC. VBAC. Artinya vaginal birth after cesarean. Jadi percobaan persalinan normal dengan riwayat sesar. Itu dinilai sama dokter. Sudah jaraknya berapa tahun, ada penyulit apa enggak, ukuran anaknya gede apa enggak, ketebalan dinding rahim yang bekas sesar terdahulu itu tebal apa tipis. Nah, ada apa tidaknya kontraksi alami. Kalau itu mumpuni, bisa dicoba lahiran normal. Tapi kalau dari skor itu nilainya kecil, wah, resiko bersalin normalnya kemungkinan kecil. Apa sih bahayanya melahirkan normal setelah punya riwayat sesar? Di bekas jahitan yang dulu itu bisa robek. Oh, iya, iya, iya. Karena apa? Saya kasih contoh gambaran gini. Contohnya rahim itu kayak karet gelang. Jadi karet gelang ini kan kalau kita pegang kan dia bisa elastis tuh. Terus tahu-tahu putus nih. Putus nih karet gelangnya. Terus kamu ikat. Ya kan? Pas kamu tarik lagi, di daerah yang ada simpulnya itu, ada ikatan itu kan pasti lebih kaku kan? Nah, kurang lebih badan rahim wanita itu kalau sudah disesar dan dijahit, itu terbentuk yang namanya jaringan ikat gitu loh. Jadi dia lebih kaku di situ, dia tidak terlalu stretch lagi. Ngerti nggak? Sehingga pada saat mau melahirkan, kan rahim tuh berkontraksi ya, meregang dia seperti itu. Nah, ditakutkan di bekas sesar itu dia tidak terlalu kuat regangannya, apa namanya elastisitasnya, akhirnya robek di situ, pecah. Itu yang namanya ruptur atau robekan pada rahim. Dan robekan pada rahim ini bukan kayak jidat robek dijahit gitu loh, enggak. Robekan pada rahim ini yang membahayakannya itu bisa mengakibatkan maut. Si ibu itu bisa meninggal bahkan sama anaknya, itu bahayanya. Makanya persalinan normal sehabis sesar itu memang banyak sekali pertimbangannya. Seperti itu. Terus kalau yang untuk ngelahirin normal itu kita prepare-nya itu dari usia kandungan berapa sih dok? Yang musiknya kita, oh ya ini kita harus mulai senam hamil atau seperti apa sih? Ya. Yang akhirnya kita biar bisa ngelahirin normalnya tuh biar lancar gitu. Besar ya. Jadi gini, untuk melahirkan normal memang ada kiat-kiatnya. Jadi contohnya, paling gampang nih kasusnya Tika nih saya ambil. Kadang-kadang orang hamil di trimester pertama itu malas minum karena mual muntah. Karena malas minum, tentunya dia ada gangguan konstipasi. Jadi dia punya usus itu kurang cairan sehingga kerjanya nggak maksimal. Akibatnya apa? Fesesnya di dalam kotoran di dalam perutnya itu keras. Sehingga dia nanti kalau mau pup, BAB susah. Nah, kadang-kadang orang kan kalau udah 3-4 hari mau BAB susah, dia paksain tuh, karena nggak enak perutnya kan. Dia paksain ngeden, mulai dari situ mulai muncul tuh ambeien. Padahal ambeien itu kadang-kadang munculnya biasanya di belakangan pada saat udah trimester 3. Tapi kadang-kadang bisa muncul cikal awalnya itu dari kehamilan 3-4 bulan. Kenapa? Karena ada gangguan konstipasi atau susah buang air besar. Nah, akibatnya ambeiennya makin gede. Kan ambeien itu pembuluh darah vena yang melenting gitu kan. Kalau dia ngeden, tekanan rahimnya makin besar, itu akhirnya bisa menyebabkan ambeiennya makin besar. Semakin besar ambeiennya, semakin nyeri. Ya tentunya itu akan menjadi pengganggu kalau dia nanti mau lahiran normal. Maka itu disetting dari awal. Banyakin minum. Gak bisa dok, mamanya saya minum ini kok lidah saya pahit kalau minum air putih. Diakalin aja, kasih mamanya sirup dikit gitu loh. Sedikit aja, mungkin setengah sendok teh. Atau kasih madu setengah sendok teh. Atau kasih gula sedikit. Supaya apa istilahnya tuh, bahasa kerennya tuh aftertaste. Nah, jadi ketika kita bersiap tidak rasa
kan kalau orang hamil asam lambungnya naik, minum air putih, nanti aftertaste-nya tuh pahit karena asam lambungnya terasa di pangkal lidah. Makanya kalau airnya agak sedikit ada taste-nya, ada apa namanya, perasanya gitu, itu ketika dia habis minum, yang terasa itu, mamanya sirup pisang Ambon gitu, terasa masih ada pisangnya gitu loh. Nah, dia harus minum banyak supaya saluran cernanya bagus, pupnya bagus. Nah, terus ada juga hal-hal, contohnya kayak persalinan sungsang. Makanya itulah gunanya juga kadang-kadang kalau periksa ke dokter itu, jangan yang namanya dokter suruh periksa sebulan sekali gitu loh. Ya itu dilakukan. Contohnya, ada orang pada saat periksa kehamilan, di kehamilan 7 bulan, sungsang nih. Sungsang tuh artinya kepala di atas, ini kepala nih, badan di bawah. Mestinya kan dia begini, turun ke bawah. Karena kalau sungsang itu, resiko untuk melahirkan normalnya menjadi lebih kecil juga. Nah, kalau udah ketahuan sungsang, nanti dokter akan ngomong, Bu, coba posisi nungging, kayak orang orang Islam tuh kayak mau sholat ya gitu. Supaya apa? Biar bisa muter dengan sendirinya. Seandainya dia datang ke dokter jarang-jarang gitu ya, mungkin dia sibuk dan segala macam, ntar dia datang pas udah 8 bulan lebih. Ya, untuk bayi berputar itu semakin susah. Kenapa? Karena bayi makin gede. Sedangkan rahimnya segitu-segitu aja. Gitu. Jadi memang ada beberapa kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk memperbesar peluang melahirkan normal. Kecuali kondisi-kondisi yang tidak bisa kita tentukan. Contohnya ke plasenta dibawa. Ya apa boleh buat, plasenta previa kan? Ini mau ini lubangnya di sini, mau keluar dia di sini, plasentanya di sini, ya nggak bisa keluar dia seperti itu. Nah, bisa juga dari pola makan. Jadi hindari makan yang terlalu asin, terlalu bergaram untuk meminimalisir hipertensi. Takutnya nanti hipertensi dalam kehamilan ujung-ujungnya jadi penyakit yang namanya preeklamsi. Itu bahaya, itu harus sesar. Hindari juga makan yang manis berlebihan. Takutnya nanti gula darahnya naik, bayinya jadi gede. Kalau bayinya lebih 4 kilo atau dibilang makrosomia, bayi besar, itu juga tidak memungkinkan lahir normal. Nah, itu semuanya biasanya menjadi penjelasan dokter pada saat moms atau bumil melakukan antenatal care gitu loh. Dokter biasanya akan jelaskan, walaupun mungkin ada dokter yang jelaskan, ada yang enggak. Nah, itulah gunanya kadang-kadang kita ikut-ikut kayak gini, kita baca-baca, jadi kita bisa nanya. Karena kan saya nih nggak semua nih yang ada di sini ke saya kan, sebagian besar mungkin enggak. Jadi bisa nanya, Dok, saya gimana ya dok? Susah BAB nih, takutnya nanti AMB-nya gede, bisa dikasih apa? Oh ya, kan kadang-kadang kalau yang namanya praktek kita bisa pahami, tidak semua itu dijelaskan gitu ya. Nah, kadang-kadang ada juga dokter yang dia nunggu ditanya. Nah, itulah bisa ditanya seperti itu. Kalau cegukan janin di bawah pusar, kepalanya udah di bawah, tendangan juga aktif di bagian atas perut. Pertanyaannya apa ini ya? Gak ada kayaknya. Enggak, maksudnya itu saya ngerti. Kadang-kadang ada yang suka nanya, kok bayi saya kayak cegukan ya di dalam, ya kan? Bahaya nggak? Jawabannya nggak bahaya. Oh, jawabannya nggak bahaya. Ada yang suka khawatir kayak gitu. Kenapa nih bayi saya kok kayak cegukan-cegukan? Ada kan kayak kita cegukan kan kadang-kadang kita panik ya, kenapa nih, kurang minum atau gimana? Nggak apa-apa, itu memang beberapa bayi di dalam rahim seperti itu. Itu yang nggak boleh itu kalau umpamanya dia ada gerakan, kalau tidak bergerak pasti orang tahu gitu kan, ini nggak normal nih, kok anak saya kayak nggak gerak-gerak nih dari pagi gitu kan. Nah, itu wajar, dia mungkin langsung pergi periksa. Tapi ada juga kadang-kadang gerakannya yang kayak aktif sekali gitu loh, ya kan, kayak gerak kayak apa ya, kayak kecekik gitulah, itu juga harus periksa. Jangan-jangan bayi itu banyak gerak gara-gara ada aliran darah yang nggak maksimal sehingga dia susah bernafas. Jadi gerakan yang terlalu berlebihan atau terlalu diam itu saatnya harus periksa. Gitu loh. Karena iya, terlalu aktif pun juga ini ya. Terlalu aktif pun juga kita harus harus waspada juga ya. Nah, ini memang sangat subjektif ya. Jadi orang tuh terlalu aktifnya tuh beda-beda tuh setiap orang hamil. Iya kan? Jadi kadang-kadang ada ibu yang parnoan. Wah, ini kenapa aktif ya? Padahal biasa aja. Nah, jadi itu memang sulit ya. Makanya yang terbaik sebenarnya lakukan kontrol itu secara rutin. Rutinnya paling nggak 1 bulan 1 kali lah. Jadi bukan juga tiap minggu kan. Dan sebenarnya itu untuk membuat kita sama-sama tenang.
90% lebih kehamilan di dunia ini itu insya Allah tuh normal gitu loh. Makanya di dalam ilmu obstetri ada yang namanya bidan. Nah, bidan ini adalah perawat yang punya sekolah khusus dan dia bisa membantu persalinan normal. Di zaman dulu kan yang nolong-nolong persalinan normal itu kan orang tua-tua, kemudian ada anak, makin ke sini ada dokter, ada bidan, seperti itu. Jadi sebenarnya manusia ini sudah disetting sama Tuhan, sama Allah itu 90% lebih itu mestinya normal. Baik jadinya maupun kondisinya. Gitu loh. Kalau sekarang kenapa angka sesar tinggi, ya itu banyak faktor. Bisa juga ada indikasi sosial yang seperti saya bilang tadi. Wah ini dokternya aja, ya mungkin bisa aja kita harus akuin, bisa aja mungkin ada juga beberapa orang kayak begitu ya. Jadi memang angka persalinan sesar itu kenapa meningkat sekarang-sekarang ini karena memang multifaktor. Salah satunya juga ya karena sesar itu sudah zaman sekarang ini sudah jauh lebih aman dibandingkan zaman dulu gitu ya. Tapi selalu saya tekankan bahwa melahirkan normal kalau bisa itu jauh lebih baik karena yang namanya juga normal, ya kan? Ya. Dok, saya mau tanya faktor yang memicu bayi sungsang itu apa ya? Selain trik sujud, apalagi trik yang dapat merubah bayi posisi kembali normal? Nggak ada cara lain selain cara itu. Yang berbahaya adalah kalau ada yang bilang seseorang, entah itu tukang urut atau apapun sebutannya, yang bisa muterin perut, muterin bayi lewat perut. Ya biasanya kan suka gitu ya, ini tukang pijat bayi diurut. bisa muter perut gitu ya. Itu beresiko. Zaman-zaman dulu ada di dalam ilmu kebidanan sendiri ada yang namanya istilahnya versi luar tuh kayak gitu. Jadi diputar, tapi itu harus dikerjakan sama dokter dan itu harus dengan kondisi kamar operasi siap. Supaya kalau tiba-tiba janinnya jelek, kan itu kalau salah muter bisa terlepas tuh plasenta di dalam rahim. Janinnya bisa meninggal, habis itu ibunya ikut meninggal. Nah, itu kalau memang terjadi gawat janin dan didengar pakai alat gitu ya, itu harus langsung dioperasi. Nah, tetapi di kita, waktu dulu saya tugas di daerah Indonesia Timur ya, di Sulawesi, di Papua bahkan, itu masih banyak praktek-praktek seperti itu, tapi itu kejadian sekitar 10-11 tahun lalu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang nih. Tetapi itu masih sering terjadi. Nah, itu nggak boleh. Jadi yang dibilang diurut, diputar nggak boleh. Biarkan nungging, jadi biar kalau bayi mau muter, dia muter dengan sendirinya gitu. Jadi tidak dengan manipulasi dari luar. Karena kalau dilakukan, apalagi sama istilahnya tidak di rumah sakit, bukan sama dokter kandungan, itu resiko. Di dunia obstetri modern, versi luar yang diputer-puter itu sudah banyak sekali ditinggalkan. Saya udah nggak pernah ngerjain itu lagi. Oke, berarti triknya adalah dengan sujud itu aja ya dok ya? Nggak ada trik lain ya? Ya, seperti itu. Nah, memang ada kondisi tertentu Mbak Tika, rahimnya memang ada kelainan bentuk. Jadi si ibu itu rahimnya memang ada bentuknya yang tidak normal, sehingga bayi itu mau nggak mau selalu sungsang. Itu biasanya ketahuan kalau anak pertama sungsang, anak kedua sungsang lagi. Wah, itu berarti ada kelainan bentuk rahim. Bisa juga seperti itu. Oh, bisa gitu juga ya. Ya, walaupun sebenarnya sungsang ini bisa aja dilahirkan normal. Jadi ada tata cara persalinan sungsang. Cuma itu tidak boleh dikerjakan sama bidan, cuma boleh dikerjakan sama dokter kandungan. Apa bahayanya melahirkan sungsang sebenarnya? Bayi itu, kalau kita nih orang dewasa, bahu kita kan lebar. Tapi kalau bayi itu kan gimana? Kurang lebar kamera saya ini. Kayak nguncup gitu kan? Ya kan? Nah, jadi biasanya kalau dia lahir normal, kepalanya udah keluar, bahunya ini ikut keluar. Kalaupun bahunya agak nyangkut dikit, bisa ditarik lah, atau bahkan jelek-jelek dipatahin nih tulang sininya, klok, langsung dia begini. Keluar, nanti sembuh lagi. Tetapi bahayanya kalau sungsang, kalau bayi badannya udah lahir, bahunya udah lahir, tahu-tahu nyangkut di dagunya nih. Dagunya, oh iya. Ini nggak akan lahir. Pasti meninggal bayinya. Nih, kalau nyangkut gini nih. Ah, itu bahaya banget. Nggak akan lahir, pasti meninggal. Nah, jadi itu yang bahayanya, itu yang ditakutkan. Nah, beberapa dokter biasanya kalau umpamanya persalinan sungsang itu di kehamilan pertama,
biasanya dia agak beresiko untuk melahirkan normal. Tetapi kalau umpamanya ini sungsangnya tuh di anak kedua atau ketiga, jadi si ibu udah pernah melahirkan normal anak pertama, itu kadang-kadang masih berani dicoba. Kadang-kadang dokter nanya, kakaknya ini berapa kilo lahirnya? Oh, 3,5 kilo, dok. Nah, yang kedua ini beratnya kurang lebih 3,3 kilo. Nah, dia bisa prediksi kan? Oh, yang pertama letak kepala 3 kilo. Mestinya di bawah 3 kilo bisa keluar gitu loh. Lain hal kalau mamanya kakaknya 3,5 kilo, adiknya mau 4 kilo, 3,8 kilo. Wah, biasanya dokter menyarankan untuk operasi sesar. Dokter, ini rahim saya retro. Anak saya satu, ini saya lagi hamil anak kedua. Nggak apa-apa, retro itu maksudnya ke belakang. Kalau zaman sekarang kan dibilang bergaya retro, artinya bergaya tempo dulu gitu ya. Rahim itu kan Oh, sebenarnya dia antefleksi. Jadi kalau lihat dari samping dia tuh ke depan gini. Kalau retro tuh ke belakang gini. Ya mestinya oh, kalau anak pertama sudah bisa lahiran normal, ya anak kedua juga mestinya bisa melahirkan normal. Kecuali itu tadi saya bilang di awal. Kalau ternyata anak kedua barangkali ada plasentanya di bawah, anaknya gede, atau ibunya ada penyakit-penyakit lain, penyerta asma, tekanan darah tinggi, gula darah, itu lain cerita. Tapi kalau anak pertama lahir normal, anak kedua ya lahir normal. Karena anak pertama dan kedua pasti si rahim tetap retro. Retro itu letaknya sekali lagi. Dia condong ke oh. belakang gitu. Dok, apa solusinya untuk kehamilan 14 week mengalami sembelit padahal udah konsumsi buah dan sayur juga, Dok? Jadi kalau udah banyak minum air, terus kemudian banyak makan buah. Pertanyaan buah apa yang bagus? Kalau saya sih suka menyarankan pepaya. Karena pepaya itu cairannya apa mineralnya apa vitaminnya banyak. Terus apa namanya mudah didapat, harganya tidak mahal dan umumnya semua orang suka ya. Walaupun ada juga yang nggak suka pepaya. Kalau itu sudah dikerjakan, banyak makan buah, banyak minum air, masih susah sembeli juga, boleh minta sama dokternya obat untuk pelunak tinja. Ada tuh obat laksansia namanya. Jadi dia kayak bentuk sirup, diminum, itu tujuannya membuat tinjanya jadi lebih lunak. Maksudnya apa tinja lunak itu? Supaya kalau ibu ngeden, nggak terlalu kuat ngedennya, kotorannya keluar. Yang susah tuh kan kalau kotorannya keras. Dia ngeden kenceng, ah itu yang kemudian bisa saja memicu munculnya ambeien. Itu salah satu cara lah kalau udah banyak minum, udah banyak makan serat ya, buah-buahan dan masih susah ya apa boleh buat. Itu bisa dicoba pakai obat pelunak tinja. Jadi bukan mohon maaf ya, bukan diare atau mencret ya, dia bikin lebih lunak. Iya, Sehingga iya. effort kita untuk ngeden itu nggak Iya. perlu sampai level 100 lah. Seperti itu. Dok, kan mata istri saya -5. Terus sekarang rencana lahirannya mau normal. Apa nggak berpengaruh? Makasih, dokter. Ya, jadi sekali lagi untuk masalah mata minus ini bukan indikasi mutlak persalinan sesar. Jadi mata minus itu sebaiknya pada saat menjelang persalinan itu dikonsul kalau bisa ke dokter mata. Jadi kurang lebih dokter mata akan melihat retinanya, ketebalan retinanya. Jadi kalau umpamanya masih tebal, ya bisa coba lahir normal. Kalau tipis memang ada resiko nanti pada saat dia ngeden banget, salah ngeden. Kan ngeden, nah ini saya mau jelasin dikit. Melahirkan normal itu yang benar sama seperti kita ke pagi hari atau sore atau malam hari masuk kamar mandi mau buang air besar. Hmm. Maksudnya apa sih? Mau melahirkan normal itu ngedennya seperti mau BAB, seperti mau pup. Artinya apa? Muka kita rileks, iya kan? Yang kenceng itu perut kita. Jadi dari perut gitu loh. Tapi nggak gitu kan? Ya kan? Ya, Nah kan kalau kita ngedennya salah, tekanan di kepala ini meningkat. Itu yang bahaya, termasuk ke organ mata. kacamata. Jadi makanya ngeden tuh dari perut, gitu loh. Kayak mau sama kadang-kadang kalau buat ibu-ibu yang pertama kali mau lahiran, dok, ngedennya tuh kayak gimana? Ya. Seperti mau buang air besar. Nah nanti gimana kalau umpamanya pup saya keluar? Biarin aja keluar, gak apa-apa. Makanya kalau di tempat saya kerja, biasanya pembukaan 4, pembukaan 5, saya kasih obat dulu supaya pup duluan. Kecuali kalau pasiennya masuknya sore, pagi udah buang air besar. Kalau enggak, wah itu keluar berbarengan tuh bayi sama goreng kambingnya Iya, sekaligus. iya, Itu. iya, iya, Nah, jadi gitu.
Kalau mata minus, sekali lagi, dokter mata periksa retinanya tebal, itu bisa lahir normal. Dan minus retina tebal, retina tipis itu tidak tergantung dari tebelnya ya. Bisa aja ada orang minus 5 tipis retinanya, ada yang minus 7 lebih tebal. Nah, kita dokter kandungan sebenarnya tidak berkompeten melihat itu. Lebih bagus kita konsul ke dokter mata, beliau yang melihat. Jadi ya kita ada kerjasama lah di situ. Jadi kalau tebal ya kita bisa coba layar normal dan benar-benar dibimbing cara ngedennya. Kadang-kadang kan orang bingung cara ngedennya ya. Dia ngeden sampai lehernya tegang. Tegang sekali lehernya sini. Apa bahayanya? Akhirnya kurang oksigen di kepalanya, dia lemes nanti pusing. Coba bayangin. Jadi kalau sekarang nih ada yang mau melahirkan normal nih, udah deket nih, saya kasih tipsnya nih. Kan setiap hari kan mungkin buang air besar. Coba perhatiin, pada saat buang air besar, cara ngedennya gimana? Yang kenceng perutnya atau mukanya, pipinya sama lehernya? Pasti perut yang kenceng. Iya kan? Kita nggak akan mungkin melahirkan normal dengan cara gitu, nggak bisa. Nggak kayak gitu. Di perut, karena pakai tenaga perut. Nah, nanti itu jauh lebih aman. Boleh kadang-kadang ada yang bilang, dan kalau bisa jangan tutup mata, buka mata. Karena kalau tutup mata itu resiko, sama kayak orang fitness lah. Kalau orang fitness diangkat berat, heavyweight gitu kan, matanya harus dia buka, nggak dia tutup. Karena resiko pecah pembuluh darah di mata jadi lebih tinggi. Oh, iya. Iya. Jadi kalau mamanya ada yang minus 5, berarti lebih baik konsultasi ke dokter mata, nanti hasilnya dari dokter mata baru diinformasikan ke dokter kandungan, gitu ya dok ya? Atau bisa juga nanti dari dokter kandungan yang kasih surat pengantar untuk konsul ke dokter mata. Dok, saya hamil 7 bulan, harus konsul ke dokter bedah karena ada hemoroid grade 3. Tapi karena corona nggak berani ke poli bedah. Gimana dok? Bisakah normal? Sorry, hamil berapa bulan? 7 bulan dok. Jadi gini, ya memang benar ya, zaman saat-saat sekarang ini kita lagi ada musibah pandemi corona seperti ini, ada hal-hal kalau bisa diminimalisir, terutama ke rumah sakit. Nah, saya nggak tahu ya, setiap dokter tuh beda-beda, dia punya apa namanya, punya cara. Tetapi itu menurut saya bisa tanya dulu sama dokter kandungannya. Kadang-kadang kalau umpamanya wasir atau hemoroid grade 3, artinya dia udah keluar. Tetapi kalau didorong masuk, dia bisa masuk lagi. Kalau grade 4 dia udah keluar, udah nggak mau masuk lagi tuh. Jadi ini lubang anus, kalau grade 3 tuh keluar gini, didorong pakai jari pelan-pelan, dia bisa masuk lagi. Kalau grade 4 dia udah keluar terus seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, upayakan ngeden pada saat BAB jangan kenceng-kenceng. Makanya itu tadi, minum pelunak tinja. Banyak minum air, banyak makan serat. Ada beberapa obat yang barangkali bisa dibeli di apotik. Contohnya obat untuk mengurangi nyeri yang dimasukin ke anus, itu bisa. Jadi, kalau memang itu yang terjadi, coba ditanyakan sama dokternya. Dokter kandungan, dokter bisa resepkan nggak? Kenapa? Karena tidak mungkin juga dilakukan pembedahan pada saat hamil 7 bulan untuk AB-nya itu. Nah, saya pernah ketemu sama kolega saya dokter bedah, malah dia bilang sama saya, kalau memangnya ada pasien kamu ambeien habis melahirkan, tunggu aja setelah masa nifas 2 atau 3 bulan dari habis melahirkan lah. Kadang-kadang seiring dengan pembuluh darah yang mengecil, kan kalau orang hamil tuh pembuluh darahnya melebar kan, vasodilatasi istilahnya. Makanya orang hamil tuh karena itu gampang kepanasan, gampang keringat, karena pembuluh darahnya lebar-lebar gitu. Jadi gampang panas badannya. Nah, biasanya setelah melahirkan kan pembuluh darah kembali normal, termasuk juga yang di anus. Dan bisa juga kita kalau sudah habis melahirkan minum-minum obat untuk mengurangi mengecilkan si ambeien itu. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang betul, memang zaman saat sekarang ini banyak orang yang takut ke rumah sakit. Walaupun sebenarnya ini kan berkaitan sama corona lagi. Kalau memang harus ke rumah sakit, minimal pakai masker. Apalagi pemerintah udah ngomong kan. Kalau saya sebelum pemerintah anjurkan pakai masker keluar rumah, dari mulai ada
bulan akhir Februari lah kurang lebih. Di Indonesia belum ada kabar kan. Orang-orang masih tenang-tenang. Saya udah pakai masker. Kenapa seperti itu? Saya perhatikan pasien-pasien saya orang Jepang. Kebetulan tempat saya bekerja itu ada unit namanya Japan Clinic. Orang-orang Jepang itu yang berobat ke kita, itu semua pakai masker. Itu udah bertahun-tahun lalu loh. Sehingga waktu itu, dulu saya udah pernah nanya, kenapa ya? Dia bilang untuk meminimalisir apa-apa yang masuk di hidung gitu loh. Nah, akhirnya pada saat sudah di akhir Februari, negara-negara tetangga udah banyak kasus positif corona, Indonesia belum terdeteksi itu di akhir Februari, kita kan udah mulai panik kan, kenapa di negara kita belum ditemukan nih? Ya kan, karena memang kan sulit untuk menemukan orang yang pertama kali itu. Setelah dapat, baru kita bisa trace kan, kita bisa lacak. Saya udah pakai masker. Sampai sekarang, setiap keluar rumah pasti pakai masker. Jadi, dengan kata lain, buat moms yang hamil dan memang harus pergi, umpamanya dokter kandungannya bilang, lain nih, ini udah gede, berdarah, tetap kamu harus ke dokter bedah. Nggak usah khawatir, pergi aja. Yang penting pakai masker. Karena sekali lagi, penularan coronavirus itu dari percikan ludah yang droplet lah istilahnya. Itu virus hidup di dalam percikan liur kita. Ya, orang batuk atau bersin. Nah, kalau kita pakai masker kan jauh lebih aman. Apalagi kalau sekitar kita nggak ada orang yang bersin-bersin atau batuk-batuk, ya jauh lebih aman. Seperti itu. Jadi pakai masker. Jadi kalau memang harus pergi, harus pakai masker. Dan ini berlaku untuk semua hal ya. Jadi bukan cuma ke dokter kan. Ibu-ibu ini kan bisa aja mau ke pasar, bisa aja mau ke supermarket, ya itu pakai masker. Cuman mungkin dianggap rumah sakit ini lebih banyak gitu loh. Maksudnya lebih besar kemungkinan kena coronanya. Walaupun itu saya mau tekankan ya, kena corona itu bisa di mana aja. Bisa di pasar, bisa di supermarket. Bahkan kadang-kadang yang bilang, aduh dok, saya kayaknya mendingan di rumah sakit ibu anak daripada rumah sakit umum. Nah, itu belum tentu juga. Bisa aja anak-anak itu ada yang jadi carrier. Di dia nggak ada ininya. Cuman anak-anak itu kan sering batuk-batuk ini segala macam ya. Jadi intinya corona itu bisa di mana aja. Nah, cara yang paling gampang memang kita pakai APD standar lah. Alat pelindung diri standar buat orang umum itu masker. Ya, mungkin kalau mau lebih ini sedikit ya dia pakai kacamata kalau takut itu ke matanya. Tapi sebenarnya itu yang utama hidung dan mulut. Dan tangan inilah. Kadang-kadang tangan ini kita nggak sengaja gimana-gimana kita garuk mata kelilipan atau hidung kita gatal kita garuk, nah, gitu. Itu harus selalu dibersihin. Ciri-ciri bisa melahirkan normal apa dokter? Oh banyak banget. Jadi intinya tadi saya bilang kalau untuk persalinan normal dokter pasti melihat dua hal. Pertama si ibunya ada keluhan nggak masalah kesehatan, tekanan darahnya dan segala macamnya normal apa enggak. Terus kedua, dokter akan menilai si janinnya. Janinnya gimana posisinya, normal apa enggak, ukurannya gimana. Jadi banyak hal sebenarnya untuk ciri-ciri bisa melahirkan normal ya. Kurang lebih tadi yang saya sebutkan di awal itu seperti itu. Dokter, saya ada pengantar untuk cek lab. Sekarang saya 30 week. Amankah saya ke rumah sakit dalam kondisi pandemi sekarang? Mungkin tadi yang udah dijawab sama dokter ya. Lebih baik nggak ada masalah. Pakai masker, bisa pakai kacamata gitu kan ya. Ini saya bacain juga nih. Ada di Ar-Razak 99. Saya hamil 24 minggu, plasenta menutupi jalan lahir. Tapi pas USG katanya tinggal dikit lagi. Kira-kira bisa normal nggak dok nanti pas waktu lahir? Menurut saya ini harus ditunggu dulu. Jadi plasenta yang menutup jalan lahir namanya plasenta previa. Umpamanya ini jalan lahir di sini ya. Plasenta previa itu bisa nutup total, bisa separoh, bisa sedikit doang, bisa juga cuma di sini. Nah, kadang-kadang kalau dia nutup total, apalagi ini masih hamil 24 minggu, itu harus dilihat. Kadang-kadang kan seiring dengan rahim bertumbuh ke atas, bisa saja plasenta juga ikut naik gitu loh. Jadi yang tadi ini lubang ya, plasentanya di sini, rahimnya makin naik ke atas, plasentanya juga ikut naik. Itu harus dilihat dulu. Nanti biasanya dokter pasti akan menilai pada saat kehamilan 7 sama 8 bulan. Kalau plasenta benar-benar nutup, ya kan ini lubang lahir nih. Ini lubangnya ya. Nutup ataupun separuh begini itu nggak akan bisa. Tapi barangkali kalau dia plasenta letak rendah, dia di samping, ini lubangnya, dia di samping sini dikit, itu masih bisa dicoba lahiran normal. Tips untuk menghadapi SC, melahirkan sesar, deg-degan.
Jadi tipsnya itu cuma satu. Apa Tipsnya tuh? itu kalau agama Islam itu harus istighfar. Kalau agama lain ya berdoa. Karena yang bikin kita takut itu adalah bisikan setan. Gitu. Iya. Nah, justru kalau saya mau berbagi tips yang kebalikannya. Orang suka nanya, "Dok, gimana caranya supaya saya berani melahirkan normal?" Kali ini kan mau Iya. melahirkan sesar ya. Iya. Kan orang suka nanya, "Dok, ada tips nggak supaya saya tidak takut melahirkan normal?" Ya selain tentunya berdoa lah ya, itu sudah wajib ya. Satu, kalau mau melahirkan normal, jangan ngobrol sama orang yang melahirkan sesar. Iya, iya, betul itu, Dok. Apalagi Betul. jangan membaca sesuatu tentang sesar, gitu loh. Karena kita nanti Iya. akan terbawa pikiran kita, umpamanya orang bilang, waduh itu sakitnya kayak langit dan bumi, wah itu nanti robek sampai gini, nggak bisa pup, wah kalau baca itu orang takut. Iya, iya, iya. Dan percayalah, kenapa ada perempuan itu, semua mamalia lah melahirkan kan normal kan, lewat itunya. Kenapa bisa seperti itu? Ya tentunya itu sudah dipikirkan sama Tuhan, sama Allah. Nah, cuman dokter ini membantu menilai supaya benar-benar baik. Karena sekali lagi kan kemungkinan kecil ada uh, indikasi untuk harus sesar tuh tidak bisa lahir normal. Itu tidak banyak jumlahnya. Nah, itu tugas dokter kandungan tuh nilai. Benar gak? Oh, ini harus sesar. Oh, enggak, ini bisa normal. Nah, cuman kan saya punya pasien banyak sekali yang akhirnya minta sesar karena mereka sendiri, bukan karena saya. Kenapa ya? Karena Ah, dia takut. Contohnya kadang-kadang baru ada nyeri dikit dia udah takut gitu. Atau belum ada apa-apa udah baca, "Dok, gimana dok? Sesar aja." Ya kalau kita sih oke-oke aja, no problem. Cuman kan sekali lagi kan kalau di sini kan sesuai topik kita melahirkan normal atau sesar versus sesar. Kalau mau melahirkan normal, itulah. Jangan ngobrol sama orang-orang yang gagal lahiran normal. Nanti kita kebawa. Karena melahirkan itu nanti sebagian besar itu dari kita sendiri. Musuhnya iya, kita iya, sendiri. betul. Sama kayak orang bilang kayak main golf lah. Main golf itu Iya, bukan musuh lo yang jago. Kita yang sendiri. Kalau kita nggak fokus, ya bola itu nggak masuk-masuk ke lubang walaupun jaraknya dekat. Jadi itu di kepala kita sendiri. Makanya kan ada orang tuh kalau mau melahirkan normal disarankan dia mensugesti dirinya. Mengafirmasi. Afirmasi itu mengucapkan kalimat-kalimat positif. Nah, berbagai macam. Bisa dari sisi agama kita lihat, kalau agama Islam dia mungkin bisa berzikir, dia berzikir lah. Mungkin dari agama-agama lain pasti ada doa-doanya juga. Tujuannya tuh supaya dia tenang dan memikirkan yang positif. Contohnya, wah mama saya melahirkan normal, saya juga harus bisa lahiran normal. Aduh, ini menyemangati nggak diri apa-apa. sendiri lah ya, Dok ya. Iya, mengafirmasi itu kan memberikan itu positif. Jadi dia ngomong di dalam dirinya sendiri supaya itu nanti pada saat dia nyeri, itu kan orang udah ngomong dia udah nggak bisa denger tuh. Tahan nggak bisa. Kalau memang sakit dia bilang sakit. Tapi kalau dia muncul kayak kita nonton apa lah ya, film-film action gitu kan. Kalau udah berantem, udah mau kalah, atau dia ingat dulu gurunya ngajarin gini 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 gini. Wah langsung jadi kuat lagi kan. Karena alam Iya, bawah sadarnya itu yang akan ingetin. Tahu kan pernah nonton-nonton film Karate Kid gitu kan? iya, Udah babak belur, tahu dia ingat dulu gurunya ngajarin dia harus gini gini gini. Nah itu karena dia muncul dari otak kecilnya. Tetapi kalau umpamanya kita banyakkan ngelihat yang serem-serem, yang muncul nanti itu, aduh nanti robek, nanti gagal, nanti divakum, nanti wah dok udah sesar aja. Nah itu jangan. Itu saran dari saya. iya. Iya, bener, Dok. Soalnya saya juga ngerasa sih waktu hamil itu, pas waktu hamil anak pertama itu saya lebih banyak teman yang tuh hamil normal tuh lancar. Jadi afirmasi yang saya dapat itu juga, oh saya ini semangat nih, semangat untuk lahiran normal. Nah, kebetulan waktu sesar itu, kebetulan kebanyakan teman saya yang lahirnya sesar. Jadi akhirnya kepikirannya sesar, sesar, sesar terus. Jadi akhirnya Eh, Sebelum ini supir saya yang sebelum sekarang itu anaknya ada 5. 5 bayangin. Kita aja anak 2, dia 5. Kalah bosnya. Dan itu semua lahir normal. Lahirnya di kampung. Jadi kadang-kadang memang saya ngeliat ya, memang zaman sekarang ini bagusnya sumber-sumber
pengetahuan itu bisa mudah kita dapatkan. Tetapi itu memang benar, kita harus arif dalam membaca itu. Nah, kadang-kadang tergantung kita nih, kita mau ngikutin kemana nih. Nah, kalau orang di kampung-kampung barangkali ya, dia tuh gak ada banyak pilihan. Memang dia udah tahu, melahirkan tuh pasti nyeri. Ya kan? Melahirkan tuh pasti sakit gitu loh. Tapi dia udah tahu, ya memang beginilah perempuan. Ngerti ya? Apa sih orang kampung itu istilahnya, di desa itu, waktu saya di Papua tuh, orang itu lebih, apa, saya lupa tuh istilahnya. Dia tuh kayak, ya lebih nerimo gitu loh. Dia nerima, memang begini. Nah, sedangkan di sini tuh kan banyak pikiran kan, dok saya mau melahirkan normal tapi nggak nyeri, bisa nggak dengan ILA tuh dibius supaya nggak nyeri gini. Nah, konsep awalnya aja udah salah. Melahirkan itu pasti nyeri, nggak ada cerita melahirkan nggak nyeri, iya kan? Kayak umumnya, aduh dok saya pengen jadi dokter nih, gimana ya supaya jadi dokter gampang? Ya harus belajar, susah ya susah, capek begadang. Bisa nggak dengan cara? Ya nggak bisa, memang itu proses. Nah, kalau kita udah memahami proses itu, nah kita akan lebih plong untuk jalanin. Yang menjadi problem, kita tidak mau melewati proses kan. Mau melahirkan tapi nggak mau nyeri. Ya, kalau melahirkan normal ada nyeri. Ya memang ilmu pengetahuan bertambah. Sekarang tuh ada teknik pembiusan namanya ILA, intralabor anesthesia. Jadi lagi pembukaan apa dikasih bius supaya nyerinya berkurang. Cuma ini juga kan punya kekurangan. Kadang-kadang ketika nyerinya berkurang, kontraksinya juga melemah. Sehingga dokter harus combine dengan induksi contohnya. Nah, itu juga ada lebih dan kurangnya lah. Belum lagi ya juga pasti dari sisi biaya bertambah. Seperti itu. Lama-lama kalau biayanya bertambah, nggak beda jauh sama sesar kan. Akhirnya orang jadi bingung nih, saya mau lahiran normal apa sesar. Makanya kalau saya menyarankan ke pasien saya, kalau mau melahirkan normal, pertama harus disadari, memang melahirkan itu ada nyeri. Tetapi percayalah, nyeri itu nyeri yang memang sudah bisa dialami oleh perempuan. Gak mungkin nyeri itu kayak nyeri orang digergaji kakinya, itu gak mungkin. Jadi nyeri itu mestinya perempuan sanggup melewati itu. Dokter ngilangin rasa cemas saat lahiran sesar, gimana? Karena umur sudah 42 tahun. Nah, ini sekalian ini ya pertanyaan. Karena benar nggak sih kalau usia 35 ke atas itu lebih baik sesar gitu dok? Salah satu indikasi umur ada nggak ya? Iya, jadi kehamilan di atas 35 tahun itu beresiko. Di atas 40 tahun sudah beresiko tinggi. Nah, kaitannya ke persalinan normal, apakah bisa ibu-ibu umur 40 tahun atau lebih melahirkan normal? Bisa sih bisa. Cuman staminanya udah nggak sama. Stamina tuh apa? Contohnya stamina tuh yang paling gampang kita lihat jogging deh. Waktu umur 30 kelilingin GBK, Gelora Bung Karno bisa berapa kali? Umur 35 berapa kali? Umur 40 berapa kali? Secara teori semakin tua si ibu itu, semakin lemah dia itu. Belum lagi memang orang-orang kalau umur 40 lebih, resiko-resiko tiba-tiba tekanan darah naik dan segala macam, itu menjadi lebih tinggi. Nah, jadi memang biasanya kadang-kadang itu karena dianggap kelompok yang resiko tinggi, ada pertimbangan sesar. Nah, tapi pertanyaan ibu ini kan, ada tipsnya nggak untuk melahirkan? Menghilangkan rasa cemas saat lahiran sesar. Seperti yang saya bilang tadi lagi, udah nggak ada lagi. Ya, ibu harus banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa dan mengafirmasi. Mengafirmasi itu gimana ya? Kita pikir yang positif-positif. Ibu mikirlah, sebentar lagi punya bayi. Sebentar lagi bisa foto-foto sama bayi. Yang disesuaikan sama sekarang lah. Teman-teman foto di Instagram. Ada bayinya, saya juga mau kasih begini. Nanti bayinya kalau perempuan, saya mau beliin baju ini. Pikir yang gitu-gitu terus gitu loh. Supaya gak kepikiran yang serem-seremnya. Jadi kita berpikir yang seperti itulah. Happy-nya ya. Mikir happy-nya dulu lah dok ya. Ya, sama sekali lagi ya, jangan lupa lah ya. Hal-hal, kalau saya sih percaya ya, hal-hal yang berbau keagamaan itu juga punya peranan yang sangat penting. Ya. Jadi yang beragama Islam dia istighfar. Kalau agama Islam menurut saya istighfar itu dan ta'udz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu penting banget. Kenapa? Karena kita takut tuh karena setan yang nakutin kita. Jadi takut bukan cuma melahirkan, momennya kita mau turun ke bawah aja malam-malam ambil air di kulkas, waduh, lantai bawah ada hantu nggak ya? Kan kita berdoa kan,
tahu Iya, atau apa ya. Dan agama lain pasti ada tata caranya, iya, itu dikerjakan. Jadi takut tuh bukan cuma sama setan ya. Setan itu iya. kan bisa berbentuk yang serem-serem kayak di film, bisa juga setan di dalam kepala kita gitu. Iya. Itu aja. Iya. Dok, saya 35 week. Kemarin kontrol kepala janin sudah terkunci masuk panggul. Tapi Hmm. ada lilitan tali pusat sekali. Apa bisa lahir normal? Lilitan pusatnya cuma sekali, dok. Kemungkinan kepala bisa muter lagi nggak ya, dok? Hmm. Jadi hamil 35 minggu memang biasanya kepala sudah mau masuk ke dalam rongga panggul. Ini rongga panggul, kepala udah masuk ke sini. Biasanya itu teorinya sih pas 9 bulan atau 36 minggu. Nah, lilitan tali pusat satu kali umumnya di leher ya. Kenapa sih yang bahaya di leher? Karena kalau mau turun, tali pusatnya ini nggak bisa nyelonong karena ada bahu. Kalau terlilitnya di perut, dia kan bisa turun ke bawah gitu. Terus ke bawah. Terlilit di Ya. kaki kan dia bisa kayak gini nih. Terlilit gini, dia kan bisa turun gini kan. Tapi kalau di leher, dia gimana mau turun? Nyangkut di bahu kan. Iya. Makanya lilitan tali pusat tuh yang penting kita lihat tuh di bahu, di leher. Nah, kalau lilitan tali pusat itu memang bukan indikasi persalinan sesar. Tetapi jika lilitannya lebih dari satu kali, jadi dia terlilit mungkin 2 kali atau bahkan lebih, itu semakin kecil kans untuk bisa melahirkan normalnya. Tetapi itu pun sekali lagi bukan indikasi mutlak. Kalaupun dikatakan indikasi itu bersifat relatif, indikasi untuk sesar. Nah, untuk kasus ini, hamil 35 minggu ada lilitan tali pusat, nggak perlu khawatir. Kalau memang mau coba lahir normal, lahir normal. Nah, itu gunanya buat si dokter. Jadi nanti dokter nilai nih. Kayak saya nih, kemarin ada kasus ya. Eh, apa namanya? Dia anak kedua kalau tidak salah. Anak pertama lahir normal. Anak keduanya ada lilitan satu kali. Tetap aja kita motivasi lahiran normal. Pasien masuk rumah sakit hari Jumat. Hari Jumat, ini hari apa nih? Rabu ya, berarti Jumat lalu. Nah, kita tungguin aja dulu, karena kontraksinya mulai bagus. Di hari Sabtu kontraksi melemah. Nah, kita periksa, Jumat masuk pembukaan 3, hari Sabtu pembukaan 4. Udah sampai 24 jam kok gini-gini melulu. Pasien sakit, hilang timbul. Ketubannya masih ada. Akhirnya kita induksi. Kita induksi sampai hari Minggu, tetap aja 4 cm. Kontraksi ada, tetapi kepala nggak turun-turun. Jadi induksi kan membuat kontraksi. Kan bayi kalau mau keluar, harus ada kontraksi. Kontraksi itu tuh yang ngedorong dia untuk keluar ke bawah, terdorong ke bawah. Kontraksi ada tapi bayi nggak keluar-keluar. Akhirnya hari Minggu diputuskan operasi. Memang betul ada lilitan tali pusat dan kepala sama sekali nggak masuk ke rongga panggul. Nah itu bisa terjerat sama lilitan. Berarti lilitannya mungkin agak kencang istilahnya seperti itu. Nah buat apa namanya pertanyaan yang tadi, Iya. apakah lilitan tali pusat harus sesar? Jawabannya belum tentu. Itu gunanya buat dokter. Nanti dokter yang nilai. Oh ini ada lilitan tali pusat ya. Jadi dia bisa tahu nih. Kalau kontraksi kencang, bayi nggak turun, berarti ada yang nahan. Kemungkinan tali pusat. Tetapi kadang-kadang saya ini ada juga pasien lilitan tali pusat 2 kali, tapi rata-rata anak kedua ya. Ya itu alhamdulillah lahir-lahir aja. Cuman memang ada yang nggak lahir. Nah terus apakah di 35 minggu, kepala yang tadinya udah dibawa bisa muter kembali ke atas? Kemungkinan ada, tetapi sangat kecil. Kenapa? Karena bayi udah semakin besar. Dia punya ruang gerak semakin sedikit. Jadi agak susah. Itu pula yang terjadi kalau sungsang di kehamilan sudah 36 minggu, 35 atau 36 minggu, kepala di atas. Apakah bisa muter ke bawah? Bisa, tetapi kemungkinan juga kecil. Gitu loh. Makanya paling gampang tuh kalau kita mau cara-cara nungging ya, atau namanya knee chest position. Jadi lutut ke dada itu dekat. Ya, kayak orang nungging gitu lah. Itu biasanya ketika kehamilan masih sebelum 8 bulan. Artinya apa? Ruang geraknya si janin masih besar. Masih luas. Jadi dia lebih gampang untuk manuver, muter-muter gitu. Dok, setelah sesar, jarak berapa tahun untuk bisa lahiran normal? Ya paling nggak lebih 2 tahun. Itu pun harus tetap disesuaikan dengan skor VBAC tadi, vaginal birth after cesarean itu. Jadi bukan berarti tidak semata-mata setelah 2 tahun dia bisa pasti lahiran normal, tetap itu harus ada yang dinilai sama dokter kandungan. Dok, saya lahiran anak pertama berat 3,1. Namun dikatakan dokter panggul kecil. Sekarang hamil lagi. Gimana caranya agar bisa normal dengan panggul kecil, dok? Kalau istilah jadi panggul kecil itu benar-benar istilah yang atau diagnosis yang benar-benar harus yakin. Karena kalau sekali panggul kecil, seumur hidup dia tidak bisa lahir normal. Arti nggak?
Jadi Iya, dokter iya. kandungan ketika menegakkan diagnosis panggul kecil atau panggul sempit, itu benar-benar harus sudah hakul yakin. Karena apa? Karena bisa jadi ada kondisi tertentu, panggul nggak sempit, tetapi anak gede, makanya nggak lahir. Makanya panggul sempit itu biasanya kadang-kadang ada tata cara penilaiannya tuh. Jadi ketika tata cara penilaian itu sudah nilai emang benar-benar kecil, itu udah nggak akan lanjut lahiran normal. Itu seumur hidup dia harus sesar. Nah, yang repot Oh, ini kalau umpamanya penilaian panggul kecilnya itu salah, keliru. ya. Sebenarnya nggak panggul ini nggak kecil, ya kan? Nah, itu yang kadang-kadang lucu. Saya pun pernah menerima seperti itu. Jadi ada pasien, dia cerita bahwa uh, dia dibilang panggul sempit. Kemudian di suatu kota, bukan di Jakarta. Kemudian dia pindah ke Jakarta. Ternyata di Jakarta bisa lahir normal. Nah, sekarang dia hamil anak kedua. Ke saya, anak keduanya dia nanya, "Dok, saya dulu di daerah ini dibilang panggul sempit. Tapi anak pertama saya lahir normal. Kira-kira anak kedua bisa lahir normal lagi nggak?" Ya jelas bisa, berarti yang salah yang dokter pertama. Yang di daerah dia dulu itu. Berarti dia nggak Berarti panggul sempit. Kenapa? kalau lahir pertama sudah bisa normal, tapi dibilang panggul kecil, berarti itu nggak panggul kecil ya? Nggak panggul kecil dong. Buktinya dia anak, jadi dia di daerah itu dibilang panggul sempit. Anak pertama nih, dia pindah ke Jakarta, melahirkan sama dokter lain, bisa lahir normal. Nah sekarang dia hamil anak kedua, datangnya ke saya, pertanyaannya, "Dok, saya lahir pertama normal, tetapi dulu waktu sebelum saya ke Jakarta di daerah saya periksa pertama kali, dokter bilang panggulnya sempit, harus sesar. Nah kira-kira anak kedua gimana nih?" Ya jelas pasti bisa. Jadi untuk urusan panggul pasti bisa, kecuali kalau ada penyulit yang lain. Penyulit yang lain tuh ya itu tadi lah yang kayak kita sebut di awal-awal ya. Entah Ya. dia letak lintang atau ada plasenta previa atau ada tipe-tipe hipertensi, ya itu seperti itu. Dok, 3 tahun yang lalu saya operasi angkat miom. Sekarang saya sedang hamil 31 minggu. 31 minggu itu udah mau 8 bulan. Ya. Lahiran nanti saya bisa normal nggak, Dok? Saya juga punya ambeien, Dok. Jadi ini adalah indikasi sesar. Jadi umpamanya ini rahim, ya, ini rahim. Yang tidak boleh melahirkan normal kalau ada operasi pada rahim ini. Contohnya bekas sesar, diiris dulu di sini. Atau miom di sini, kita iris di sini. Itu tidak boleh. Tetapi kalau kista bisa, karena kista itu bukan rahim. Kista itu mungkin kalau teman-teman buka internet, ketahuan, nah rahim itu di tengah, indung telur tuh kanan kiri. Nah, kista itu kan letaknya di indung telur. Jadi orang yang setelah dioperasi kista ovarium, dia masih bisa melahirkan sesar. Melahirkan normal. Beratnya normal, ya. Jadi yang bermasalah kan orang bilang, tapi perut saya ada bekas jahitan. Bukan di perutnya yang menjadi masalah, tetapi di rahimnya. Jadi kalau rahim sudah pernah ada robek, ada irisan, sayatan, disayat bisa karena sesar atau karena operasi miom, habis itu kan dijahit. Jahitan itu yang tadi saya bilang, terbentuk jaringan ikat. Ketika nanti mau melar, itu resiko robek. Makanya kalau sudah ada riwayat operasi miom, itu sama dengan ada riwayat sesar. Sebaiknya memang melahirkan sesar lagi. Tetapi tidak berlaku kalau pernah melahirkan riwayat operasi kista. Karena kista itu nggak di rahim, makanya nanti coba lihat ya. Beda antara rahim dan indung telur. Kadang-kadang orang menyamakan itu semua, padahal berbeda. Rahim